Kamar itu kosong, tapi setiap malam ada yang mengetuk dari dalam. Ini dia, lingkaran kapur di balik lemari bekas ritual di kamar kos. Malam ini, aku akan membacakan kisah nyata yang dikirim oleh Indra, seorang mahasiswa dari Jakarta. Cerita ini tentang kos-kosan yang tampak biasa dari luar, tapi menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, tentang sebuah kamar yang menyimpan bekas ritual dan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Tahun 2020, Indra pindah ke Jakarta untuk kuliah. Ia menyewa kos murah di daerah Cempaka Putih. Bangunannya 2 lantai, lorong panjang, cat tembok sudah kusam, dan udara di dalamnya lembab. Ia memilih kamar di ujung lantai 2 karena harganya paling murah, dan sudah tersedia kasur dan lemari. Tepat di samping kamarnya, ada satu kamar yang selalu tertutup, tidak berlampu, tidak berpenghuni. Kamar nomor ke-8. Konon, kamar itu sudah lama tidak ditempati, tapi setiap malam, suara-suara ganjil selalu terdengar dari dalam. Kadang, seperti suara benda jatuh, kadang seperti gumaman, dan terkadang hanya napas pelan, berat, seolah dari seseorang yang sedang duduk dalam gelap dan menatap tembok. Beberapa hari pertama, Indra mencoba untuk tidak peduli, tapi malam demi malam, rasa tidak nyaman mulai merayap. Setiap pukul 2 pagi, tubuhnya terbangun tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Ia selalu merasa seperti ada yang berdiri di pojok kamarnya. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya hadir. Suatu malam, ia bangun karena mendengar sesuatu dari arah lemarinya sendiri. Suara pelan, seperti ketukan jari pada kayu. Saat ia menyalakan lampu dan membuka pintu lemari, kosong. Tapi ketika ia menarik lemari itu menjauh dari tembok, ia melihat sesuatu. Sebuah lingkaran tipis dari kapur putih yang samar, terlukis di lantai. Di sekitarnya, ada 3 batang dupa, bekas terbakar yang sudah patah. Di tembok, ada noda hitam memanjang dari atas ke bawah, seperti bekas asap. Dan entah mengapa, ruangan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Sejak malam itu, suasana kamar berubah drastis. Lampu sering berkedip. Bau dupa muncul setiap tengah malam, meski tidak ada yang membakar apapun. Kadang, Indra menemukan lantai kamarnya basah, padahal tidak ada hujan, tidak ada kebocoran. Tapi yang paling mengganggu adalah mimpinya. Setiap tidur, ia bermimpi berada di kamar sebelah. Ruangannya kosong, catnya mengelupas, dan di pojok ruangan ada sosok tinggi membelakanginya. Sosok itu tidak bergerak, tapi dalam mimpi, Indra merasa seperti diminta untuk mendekat. Mimpi itu berulang, selalu kamar yang sama, selalu bau dupa, dan selalu ada rasa seperti sesuatu sedang menunggu. Indra akhirnya bertanya ke ibu kos. Awalnya ditolak halus, tapi setelah didesak, si ibu bicara, "Kamar itu pernah dihuni anak kuliahan juga, Mas. Tapi katanya sering kesurupan, sering mimpi wanita berbaju putih duduk di pojokan kamar. Dia sempat datangkan orang pintar, bikin ritual, ruatan kecil-kecilan. Tapi setelah malam itu, dia kabur, benar-benar hilang. Kamarnya kami kunci, dan sejak itu, gak pernah bisa dibersihkan." Semenjak itu, Indra semakin merasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk pindah dan keluar dari kos itu. Hari terakhir di kos itu, Indra memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum meninggalkan kamar, ia mencoba satu hal. Ia merunduk dan mengintip dari celah kecil di bawah pintu kamar nomor 8. Hanya sedikit cahaya dari lorong yang masuk ke dalam. Namun, cukup untuk melihat ada bayangan kaki di lantai kamar itu. Kaki seseorang, tak bergerak, tak bernapas, hanya berdiri diam di tengah ruangan, seolah menanti kapan pintunya dibuka. Kadang, kamar kosong tidak benar-benar kosong. Kadang, apa yang pernah dipanggil masih tinggal di sana. Dan jika kamu tinggal di kamar sebelah, kamu akan tahu kapan malamnya tiba. Karena tepat pukul 2, akan terdengar suara napas dan bau dupa yang tidak berasal dari dunia ini.
Itulah cerita horor kita hari ini. Apakah kamu percaya atau menganggapnya hanya kebetulan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, jangan pernah anggap remeh apa yang kamu lihat di sekitar. Mungkin dia sedang memperhatikanmu sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.